I think we could do it if we tried. If one let us say you're mine. Sophie and all of you. Dia yang pertama. Wanita itu berlari mencari celah untuk keluar. Mencoba lompat lewat jendela, menjatuhkan semua barang yang ia temui. Sampai orang yang mengejarnya kesulitan menangkapnya. Setelah ia bisa keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba ada mobil yang berhenti tepat di hadapannya. Kemudian ia mencoba masuk ke dalam mobil tersebut. Clara, wanita cantik berkulit putih dan pintar. Ia bersekolah di SMA unggulan. Cita-citanya menjadi seorang atlet. Setiap ada perlombaan di sekolahnya, ia pasti mendapat juara. Kamar Clara penuh dengan medali dan piala. Hampir saja. Hei, siapa kamu? Sejak kapan kamu di sini? Sudah dari tadi, semenjak kamu masuk mobilku dan menyetir tanpa tujuan seperti ini. Seketika mobil itu berhenti tanpa aba-aba. Tanpa disadari, mereka saling berkenalan dan mengobrol. Lelaki itu bernama Rio. Ia berasal dari keluarga terhormat yang disegani oleh masyarakat sekitar. Rio sangat baik. Ia berteman dengan semua orang tanpa memandang apapun. Setelah mereka berbicara dan bertukar pendapat, tak bisa diduga bahwa mereka bersekolah di tempat yang sama. Hanya saja berbeda jurusan. Rio memilih jurusan IPS, sedangkan Clara memilih jurusan IPA. Bisakah kamu membantuku? Clara bertanya kepada Rio. Selagi aku bisa, pasti akan kubantu. Emangnya kamu butuh bantuan apa dariku? Jawab Rio. Saat ini aku butuh tempat tinggal. Aku tidak ingin pulang dulu. Jika aku pulang, semuanya akan berakhir. Cita-citaku, impianku, semuanya tidak akan aku raih. Ucap Clara sambil meneteskan air mata. Rio bingung apa yang akan ia lakukan. Ia sangat ingin membantu Clara, tetapi tidak mungkin jika ia mengajak Clara tinggal bersamanya. Setelah berpikir lama, akhirnya Rio memutuskan untuk mencari sebuah kos-kosan untuk Clara tinggal. Tak lama kemudian, mereka telah menemukan kosan yang mereka cari. Untuk sementara waktu, kamu ngekos saja di sini, ucap Rio. Terima kasih banyak Rio, kamu sudah banyak membantu. Jika aku tidak bertemu denganmu, mungkin aku tidak tahu bagaimana nasibku. Kata-kata itu keluar dari mulut Clara. Tidak apa-apa Clara, aku senang membantu orang, jawab Rio dengan tersenyum. Nanti jika aku punya uang, biaya kos nanti aku ganti ya. Tidak perlu. Ya udah, aku pulang dulu ya. Sampai ketemu lagi Clara. Rio pun pergi, sedangkan Clara masih membersihkan kosannya. Setelah pertemuan itu, Rio selalu terbayang dengan Clara. 1 minggu kemudian, Rio dan Clara sering bertemu di sekolah. Saat jam istirahat, kantin bersama, dan setiap pagi Rio menjemput Clara. Pulang sekolah, ia juga mengantar Clara pulang. Bruk! Suara itu terdengar dari halaman sekolah Rio, dan Clara segera melihat ke depan halaman. Clara! Clara! Apakah kau melihat Clara? Suara itu terdengar dari kejauhan. Clara merasa takut. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan siapa yang mencarinya? Tapi suara itu tidak asing lagi baginya. Oh, di sini rupanya. Dia mengagetkan Clara. Ayah, kenapa ayah mencariku? Bukankah sudah kukatakan, aku tidak ingin dijodohkan dengan pria tua itu. Aku ingin melanjutkan sekolahku. Aku
Aku ingin menjadi atlet terkenal, bukan menikah dengan pria yang sama sekali tidak pernah aku temui. Jawab Clara dengan spontan. Ayah tahu, tapi ayah mohon sekali ini saja. Turuti kata ayah, ini juga demi kebaikan kamu. Ayah Clara terus membujuknya. Kebaikan aku? Ini bukan kebaikan aku, ayah. Ayah hanya mementingkan urusan ayah sendiri. Rio yang melihat mereka bertengkar merasa kebingungan harus melakukan apa. Akhirnya Rio berbisik kepada Clara dan mencoba menunjuk Clara untuk ikut dengan ayahnya dulu. Karena saat itu semua siswa melihat dan mendengar perdebatan antara ayah dan anaknya. Clara pun mau ikut dengan ayahnya pulang. Setelah sampai di rumah, Clara memutuskan bersedia menerima perjodohan itu, tetapi dengan satu syarat, yaitu pria yang hendak dijodohkan dengannya harus bisa mengalahkan Clara berlari. Ayahnya setuju, dan rencananya 3 hari lagi mereka akan mengadakan pertemuan keluarga. Seketika Clara berpikir, bagaimana jika pria itu mampu mengalahkanku? Dan bagaimana jika aku menikah dengan pria yang tua yang suka modus itu? Habislah semua harapanku. Clara sangat pasrah dan menerima apapun yang terjadi nantinya. Selama 3 hari, Clara tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan harus tetap berada di kamar karena ayahnya takut dia akan melarikan diri lagi. Hari itu pun tiba. Clara sayang, ayo keluar, mereka sudah datang. Ibunya terus memanggil Clara dan berharap semoga ini memang yang terbaik buat Clara dan juga keluarga ini. Clara kebingungan, tapi bagaimanapun juga dia harus menghadapinya. Clara pun membuka pintu kamarnya dan segera menuju ke ruang tamu. Ketika tiba di ruang tamu, Clara, Rio, kalian sudah saling kenal? Tanya ayah Rio. Iya Pak, Clara temannya Rio. Oh iya Om, bukannya waktu itu Om menjemput Clara di sekolah? Rio ada di sana. Ucap Rio masih kaget. Iya, Om ingat waktu itu kamu yang membujuk Clara agar mau ikut dengan Om kan? Om benar-benar tidak tahu bahwa anak teman Om itu kamu. Dan ternyata Om gak salah pilih lagi. Ucap ayah Clara. Clara yang terdiam dan masih tidak menyangka bahwa pria yang dijodohkan dengannya itu adalah Rio, lelaki yang memang ia sukai semenjak pertama kali bertemu. Ayah Clara pun senang karena mereka sudah saling kenal dan begitu akrab. Mungkin itu saja cerita mengenai dia yang pertama. Sekian dan terima kasih. Shouldn't feel